Pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang telah meresmikan terbentuknya BPUPKI yang dipimpin oleh Rajiman Wedodiningrat dan memiliki anggota 62 orang. Dalam BPUPKI, terjadi sidang pertama, yaitu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 di gedung CUO Sangiin Volkarat. Dalam sidang tersebut, membahas mengenai dasar negara Indonesia. Sidang tanggal 29 Mei 1945 diawali dengan perdebatan seluruh anggota sidang BPUPKI di dalam ruangan Volkarat. Warahmatullahi wabarakatuh. Bangsa dan setanah air, mari kita mengucapkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena memberikan rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di ruangan ini. Indonesia akan segera menghadapi babak baru dan merubah nasib bangsa Indonesia menjadi lebih baik. Maka dalam kesempatan ini kita akan menentukan dasar negara yang tepat untuk bangsa kita yang tercinta ini. Saya selaku Ketua BPUPKI dengan ini menyatakan bahwa rapat penetapan dasar negara secara resmi dibuka. Saudara sekalian, kita memang punya tujuan sama. Namun jika ada hanya berbicara di dalam kelompok itu hanya cuma. Jadi sampaikanlah usulan kalian di depan forum. Saya persilakan. Saya akan memiliki usulan merupakan negara yang kaya akan tradisi. Jadi saya merupakan kita bisa mempunyai dasar negara yang mampu memiliki keberagaman yang ada di Indonesia. Oleh karena itu Indonesia sangat perlu dasar negara yang mengokohkan mode seluruh pihak dan seluruh bangsa. Terima kasih. Saya setuju, memang seharusnya Indonesia memiliki ideologi yang mampu mempersatukan seluruh pihak. Saudara-saudara, saya telah mendengarkan beberapa usulan yang telah menyimpulkan apa dasar yang cocok untuk negara tercinta kita. Hari ini saya ingin menggunakan usulan saya mengenai dasar negara yang rumusan dalam 5 poin. Saya sebut dasar negara dan asas NKRI yang meliputi 1. Peri kemanusiaan, 2. Peri kebangsaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Peri kesejahteraan rakyat. Bung Yamin, saya akui pendapat Bung Sang luar biasa, tapi Bung harus ingat Indonesia memiliki mayoritas penduduknya beragam Islam. Jadi dasar negara kita harus berdasarkan Islam. Apa akan tidak mendengarkan akan pernyataan dari kami? Kita membutuhkan dasar negara yang menyeluruh, bukan kelompok Anda saja. Keadaan rapat menjadi kisruh dan kacau. Seluruh anggota berdebat sesuai kehendaknya masing-masing. Kemudian, Alexander Andrius menengahi persoalan yang terjadi. Saya sependapat dengan saudara Mohyamin. Ide saudara sudah baik karena mengandung unsur ketuhanan dan sesungguhnya telah mewakili kepada Indonesia yang beragam agama. Terima kasih. Saudara, jika sidang rapat seperti ini kita tidak akan menemukan dasar negara, jadi saya hentikan sidang kali ini dan dilanjutkan esok. Sidang diberhentikan dan belum juga mendapat dasar negara yang sesuai untuk negara Indonesia, sehingga sidang dilanjutkan pada hari selanjutnya, yaitu tanggal 31 Mei 1945 di ruang Volkarat.
sebangsa dan setanah air. Kita telah mengadakan rapat namun belum juga mendapatkan titik terang usulan yang tepat. Hari ini kita berkumpul lagi untuk membahas hal yang sama, yaitu dasar negara. Saudara Panji Soreso, silakan jelaskan kembali hasil laporan rapat kemarin. Pada rapat sebelumnya telah mendapat satu usulan dari Bung Yamin, yaitu 1. Ketuhanan Yang Maha Esa, 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia, 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun masih ada perdebatan pada poin ini. Apakah ada usulan baru yang gagasan berkaitan dengan hal tersebut? Pada dasarnya, agama hanya tertuju pada satu Tuhan yang sama, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Jadi untuk apa kita memperdebatkannya? Masih banyak hal lain yang lebih penting yang harus dipikirkan. Seluruh anggota sidang seraya bertepuk tangan dan mengatakan merdeka, merdeka, merdeka. Namun, Abdul Qahar tetap tidak setuju. Ia tetap ingin bahwa Indonesia menjadi negara Islam. Kemudian, Muhammad Hatta menyampaikan pernyataan sebagai penengah. Tapi Bung, saya meyakini bahwa Indonesia tidak bisa disamaratakan seperti itu. Indonesia negara Islam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau seperti itu, kenapa Bung tidak membuat rapat dalam forum? Bung sendiri dengan anggota Bung, kami di sini rapat berdasarkan musyawarah. Apabila Bung tidak bisa menahan ikut kelompok Bung, silakan video call di sebelah sana. Saudara sekalian, Anda telah mendengar pernyataan dari Mohatta. Tidak ada gunanya kita melanjutkan rapat ini dengan ego. Baiklah, adakah yang memiliki usulan lainnya? Saudara-saudara, saya ingin menyampaikan ide untuk dasar negara kita tercinta ini. Berikut asas-asas dari saya. 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir dan batin. 4. Musyawarah. 5. Keadilan rakyat. Sebenarnya saya tidak ingin menyinggung hal ini, namun usul dari Bung Supomo tidak menyatakan tentang adanya ketuhanan. Padahal itu bagi penting sehingga harus disertakan. Saudara, terima kasih Bung Supomo yang telah mengusulkan usulan dasar negara. Apakah ada yang ingin mengusulkan usulan lainnya? Jika tidak, rapat sidang hari ini akan dihentikan dan dilanjutkan pada hari ketiga. Sidang BPUPKI berlanjut pada tanggal 1 Juni 1945. Keadaan ruang sidang sangat kacau. Semua anggota berdebat hebat mengenai dasar negara yang cocok untuk Indonesia. Insinyur Soekarno tidak tahan melihat kegaduhan di ruangan sidang. Kemudian, beliau mengambil ahli ruangan dan menyampaikan pidato kecilnya. Terima kasih saudara-saudara sekalian telah tenang. Kita telah berkumpul di ruangan ini selama 3 hari hanya untuk membahas dasar negara. Kita masih belum mampu menghasilkan dasar negara yang baik dan cocok untuk negara yang kita tercinta ini. Setiap kelompok rapat masih saja egois dan lebih mementingkan kepentingan golongannya dibanding kepentingan umum. Kita tidak bisa seperti ini. Untuk itu, izinkan saya untuk menyampaikan usulan saya yang saya beri nama Pancasila tentang dasar negara yang akan saya bacakan berikut ini. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme. 3. Mufakat. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan Yang Maha Esa. Saudara-saudara, dasar-dasar negara telah saya usulkan. Usulannya adalah 5. Saya memberi usul untuk memberi nama kelima dasar negara tersebut adalah Pancadharma. Namun, nama Pancadharma ternyata tidak tepat di sini karena dharma berarti kewajiban, sedangkan kita membicarakan dasar. Setelah mendapatkan saran dan petunjuk dari seorang teman kita ahli bahasa, akhirnya saya memberikan nama kelima dasar negara ini yaitu Pancasila. Panca artinya 5 dan sila artinya asas atau dasar. Di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Barangkali ada saudara-saudara yang tidak suka akan bilangan yang 5 itu, saya boleh keras sehingga tinggal 3 saja disebut Trisila.
Dan jika saya peras lagi menjadi satu, maka dinamakan sosionasionalisme. Apakah saudara sekalian setuju dengan usulan saya? Silakan kemukakan pendapat Anda. Terima kasih. Itulah rumusan menurut saya. Bung, bagaimana usulan kami kemarin tentang dasar negara harus berdasarkan agama Islam? Baiklah saudara-saudara, berharap tenang. Silakan kepada anggota sidang untuk menyampaikan pendapat tentang usulan nama Pancasila yang disampaikan oleh Bung Soekarno. Izinkan saya berpendapat. Bagaimana dalam waktu rehat ini digunakan untuk membuat sebuah badan untuk menghasilkan sebuah dasar negara. Saya selaku perwakilan dari para anggota sidang menyatakan setuju dengan nama Pancasila yang disampaikan oleh Pak Soekarno. Selamat siang saudara-saudara saya. Menyaksikan jalannya sidang dari awal hingga akhir dan menyimak beberapa usul yang telah disampaikan oleh para anggota sidang. Saya hanya ingin menyampaikan setuju dengan hasil rumusan tersebut yang selanjutnya akan dipertegas oleh ketua sidang. Hanya itu saja yang dapat saya katakan. Terima kasih. Baiklah, ternyata para anggota sepakat untuk menyetujui pemberian nama dasar negara yang disampaikan oleh Pak Soekarno, yaitu Pancasila. Saya rasa usulan nama yang diberikan Pak Soekarno ada benarnya. Kalian, tadi kita sudah menyimak bagaimana pandangan tentang dasar negara yang telah disampaikan oleh Bung Yamin, Bung Soekarno, dan Bung Soekarno. Nama dasar negara pun sudah kita sepakati, yaitu Pancasila. Namun mengenai rumusan resmi dasar negara Pancasila disebut akan dibahas lebih lanjut oleh Panitia 9. Dengan demikian, sidang pertama BPU PKI dengan agenda rumusan dasar negara kita akhiri sampai sini. Sidang BPU PKI pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan agenda merumuskan dasar negara berakhir. Selanjutnya, dasar negara tersebut dibahas dalam sidang yang dilakukan oleh Panitia 9. Panitia 9 menghasilkan sebuah rumusan dasar negara yang terdapat dalam pembukaan Piagam Jakarta, Jakarta Charter, tanggal 22 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan isi dari Piagam Jakarta. Baiklah saudara-saudara sekalian, saya akan menyampaikan hasil rumusan dasar negara atau yang disebut dengan nama Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Alexander Andres Maramis sebagai perwakilan dari anggota non-muslim tidak setuju dengan sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kami tidak setuju. Jika terjadi perdebatan seperti ini, memang lebih baik kita ubah sila pertama agar ada toleransi antara umat beragam karena hal ini mencakup seluruh abadi Indonesia. Baiklah saudara-saudara, harap tenang terlebih dahulu. Hal ini bisa kita selesaikan dengan cara damai. Karena saya juga mendengar bahwa rakyat Indonesia bagian timur ingin melepaskan diri dari Indonesia. Apabila sila pertama tidak diubah, akan tetap kita ikuti saran IR Soekarno selaku ketua. Saya selaku ketua akan menyampaikan bahwa sila pertama yang awalnya berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa.